pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Anak-anak dan lansia rentan tertular human metapneumovirus. Perum Bulog wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menargetkan penyerapan 100 ton beras PSO pada tahun 2025. Selamat pagi pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Sabtu 18 Januari 2025. Saya Tata Edin, sinilah Warta Berita selengkapnya. Kelompok tertentu seperti anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan yang lemah lebih beresiko mengalami gejala yang lebih parah, penyakit human metapneumovirus atau infeksi saluran pernapasan atas. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi human metapneumovirus atau HMPV. Virus ini diketahui menjadi salah satu penyebab infeksi saluran pernapasan atas dengan gejala yang mirip pilek biasa seperti batuk, demam, hidung tersumbat, dan juga sesak nafas. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Dr. Trisna Warman mengatakan, HMPV biasanya menimbulkan gejala ringan dan bisa sembuh dalam waktu 1 minggu. Namun, untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan juga mereka yang memiliki penyakit kronis atau kekebalan tubuh lemah, virus ini bisa beresiko menyebabkan komplikasi seperti pneumonia dan juga bronkiolitis. Influenza akut umumnya menyerang anak-anak dan bayi ataupun usia lansia. Kalau dewasa dia biasanya karena daya tahan tubuhnya kuat, mudah-mudahan tidak terkena sampai penyakit yang berat. Tapi kalau yang di usia di bawah anak-anak dan juga di atas dewasa yang sudah lansia, itu kan daya tahan tubuhnya rendah, jadi mudah terkena serangan virus. Kalau sudah kena serangan virus, dia gejalanya demam, menggigil, batuk, sakit tenggorokan, badan lemas, dan sebagainya. Bisa menimbulkan penyakit infeksi yang berat, lama-lama menjadi pneumonia dan sebagainya. Ia menambahkan, masyarakat Sumsel perlu menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan virus ini. Cuci tangan secara rutin, gunakan masker saat di keramaian, dan juga segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah ke infeksi saluran pernapasan. Dari halaman Dinkes Sumsel, Hairul Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Palembang, Yudi Setiawan, menjelaskan bahwa virus HMPV human metapneumovirus tidak berbahaya virus COVID-19, namun HMPV tetap dapat menyebabkan komplikasi pada kelompok rentan, seperti bayi di bawah 6 bulan, bayi prematur, orang lanjut usia di atas 65 tahun, serta masyarakat yang memiliki penyakit jantung atau asma. Pada orang dewasa dengan kondisi tubuh yang baik, infeksi HMPV ini umumnya dapat sembuh dengan sendirinya. Gejala yang ditimbulkan oleh HMPV mirip dengan flu biasa, meliputi demam, batuk, bersin, dan sesak nafas. Virus ini menyerang sistem pernapasan sehingga pasien yang terinfeksi HMPV akan mengalami gangguan saluran pernapasan. Dalam banyak kasus pendengar, gejala ini dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu 7 hingga 10 hari tanpa perlu pengobatan khusus. HMPV itu kan kependekan dari human metapneumovirus ya. Jadi kalau ditanya apa sih HMPV itu adalah virus yang menyerang sistem pernapasan ya. Nah, tentunya orang yang terkena HMPV pasti ada penyakit gangguan saluran pernapasan seperti batuk, lalu juga bersin, lalu juga ada yang demam, bahkan ada yang sampai sesak ya. Tetapi kadang ada juga pertanyaan, apakah HMPV lebih berbahaya dengan COVID? Jawabannya tentu tidak ya. Jadi dibandingkan dengan COVID, lebih jauh berbahaya COVID dibandingkan dengan HMPV. Yudi mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan menjaga kebersihan diri dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Salah satunya mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan. Selain itu penting untuk menjaga pola hidup sehat dengan cukup istirahat yang mengonsumsi makanan bergizi guna memperkuat daya tahan tubuh dalam menghadapi virus tersebut. Pendengar, selanjutnya kita simak seperti apa tanggapan masyarakat tentang anak-anak dan lansia yang rentan tertular HMPV atau human metapneumovirus.
Halo, saya Amelia dari Banyuasin. Jadi, gimana sih tanggapan saya soal virus HMPV ini? Jadi kalau kata Kementerian Kesehatan ya, virus ini tuh nggak bahaya gitu, malah mirip batuk pilek biasa, tapi yang nyebabinnya ya beda virus saja. Tapi apa ya, seenggaknya bisa lah Kementerian Kesehatan tuh ngasih solusi sama reminder gitu ke masyarakat soal virus ini. Entah itu lewat iklan TV atau mungkin lewat papan reklame. Atau bisa juga kayak konten sosmed gitu kan, karena ya lagi tren aja sekarang. Terus apa ya, karena kadang masyarakat tuh suka skeptis gitu sama virus baru, apalagi yang namanya aneh-aneh gitu kan. Kayak yang ini nih, virus HMPV Virus gitu ya. HMPV memang perlu kita waspadai, Ya bisa tetapi dibilang tidak namanya perlu masih panik. asing lah asal di Penting kita masyarakat. untuk menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan dengan rutin dan memakai masker saat sakit, serta menghindari kontak dengan orang yang sedang tidak sehat, merupakan salah satu cara pencegahan virus ini agar tidak tertular dengan kita. Dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, tidur yang cukup juga salah satu cara untuk menjaga diri kita dari virus ini. Halo, saya Tia dari Marainim dan kalau ditanya mengenai pendapat saya terkait dengan virus HMPV ini jujur masih agak terdengar asing ya. Tapi dari beberapa situs yang pernah saya baca, virus ini nih lebih ke kayak virus biasa dan biasanya tuh dalam bentuk infeksi saluran pernafasan. Nah, dalam hal ini tuh biasanya virus ini tuh memiliki beberapa gejala gitu. Kayak misalkan nih, kita ngerasa kayak batuk, terus juga kayak pilek, terus sesak nafas sampai dengan demam gitu. Nah, dan dalam hal ini juga tuh biasanya virus ini nih kayak suka nyerang beberapa kelompok. Kayak misalkan nih, kita punya keluarga kayak misalkan masih anak-anak, terus juga lansia, terus orang-orang dengan imun tubuh yang cukup rendah atau suka nurun nih daya tahan tubuhnya, terus juga orang-orang yang punya penyakit kronis kayak misalkan jantung, diabetes dan beberapa penyakit lainnya. Nah, beberapa orang-orang tersebut tadi tuh biasanya sangat rentan tuh terkena karena kan memiliki kendalanya masing-masing gitu. Jadi sangat mudah sekali. Jadi penting untuk kita sebagai anak muda nih harus tahu kayak misalkan kita dirasa kita udah mulai nih kayak ngerasa beberapa gejala yang udah disebutin tadi, langsung tuh kayak misalkan jaga diri, memakai masker, terus juga harus jaga kebersihannya, cuci tangan, terus juga langsung kayak periksa ke dokter atau minum obat biar langsung kayak eh, mencegah lah ya lebih parah gitu kalau misalkan sudah dirasa ada beberapa kendala atau gejala itu tadi. Terus juga karena dari awal tadi aku sudah ngomong nih kayak virus ini nih masih terdengar agak asing. Nah, jadi penting banget nih buat pemerintah lebih ke apa ya? Kasih tahu lagi nih kepada kita semua masyarakat biar tahu memang virus ini nih mungkin terlihat sepele, tapi kalau misalkan dibiarkan terus-menerus, siapa tahu bakalan nambah parah. Jadi penting untuk segera kasih tahu kepada masyarakat semua, ke media-media, biar orang-orang tuh bisa lebih waspada juga, lebih perketat lagi kebersihannya gitu. Karena kita tahu juga kalau di sini nih kayaknya belum ada belum ada vaksinnya gitu loh. Jadi otomatis kan dari diri sendiri dan orang-orang keluarga kita juga yang harus kita jaga. Mulai dari diri sendiri karena belum ada tindakan juga dari pemerintah kan. Mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih. Lalu pendengar, apa itu virus maksud kami HMPV dan bagaimana antisipasi yang sudah dilakukan pemerintah? Berikut kita simak wawancara Nova Ariana bersama Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Dr. Trisna Warman. Ya, dok, izin tentang virus HPMP ya, dokter ya. HPMP. Ya, HPMP. Dr. Trisna Warman selaku Kepala Dinas Kesehatan
Sumatera Selatan ini, Dok. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang virus ini seperti apa ini, Dokter? Jadi virus ini sudah ada sejak tahun 2001 kemarin ya. Ini namanya ngulangi lagi, datang lagi kasus virusnya ya. Ya. Ini asal mula sekarang ini virus ini nih sedang merebak di Cina, namanya virus Human Metapneumovirus atau HMPV yang sedang merebak di Cina ya. Ini kasus ini signifikan di Cina wilayah utara. Jadi Kemkes sudah mengeluarkan himbauan masyarakat untuk tidak panik, tetapi tetap waspada dan menjaga kesehatan guna mencegah risiko penularan virus HPMV ini. Jadi arahan Kementerian Kesehatan, Bu, kita harus menjaga pola hidup bersih dan sehat, mencuci tangan sebelum makan, menggunakan masker di tempat umum bila kita sakit, ya. Saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia, tetapi baru-baru belakangan kemarin itu sudah ada di Jakarta ada 79 kasus kan. Tetapi virus ini tidak mengancam dan juga tidak menyebabkan bahaya kata hasil daripada Kemenkes ya. Yang harus diwaspadai anak-anak balita dan lanjut usia. Oke. Dokter, kalau untuk Sumatera Selatan sendiri ini sudah terdata, Dokter, karena di Jakarta sudah ada beberapa kasus. Belum sampai sekarang belum ada laporan dari kita. Oke. Di Sumatera Selatan. Jangan ada lah. Kita kan selalu mensosialisasikan PHBS ya, Dok, ya. Nah, upaya lain yang dilakukan Dinas Kesehatan, Dok, seperti apa nih? Mungkin koordinasi dengan bandara atau pelabuhan-pelabuhan seperti itu? Sudah mengeluarkan edaran. Sudah mengeluarkan edaran. Virus, baik semua virus ya, virus flu burung, virus influenza, virus HPMV, dan sebagainya. Kita sudah mengeluarkan edaran beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, tanggal 7 Januari sudah kita keluarkan itu. Edaran untuk pada di pintu masuk untuk bandara dan juga kepada kabupaten kota, baik yang berpergian dari luar kota, kita ada di bandara dikasih time scanner, bila yang demam lalu kita cek dan kita akan periksa. Tapi sampai saat ini baik di rumah sakit juga di Sumatera Selatan dan di Palembang khususnya ya sampai saat ini belum ada laporan kasus virus ini. Karena virus ini juga sama kayak virus biasa, Bu. Gitu. Karena dia batuk, pilek, demam, radang tenggorokan. Jadi orang pun kalau dia pun sakit batuk pilek makan obat istirahat, insya Allah hilang dia kan begitu. Oke. Dokter, terakhir ini, Dok, jika kita sudah terinfeksi virus tersebut apa yang harus dilakukan nih, Dok? Ya, kalau memang dia terkena infeksi virus ini seperti kita kena virus biasa, istirahat yang cukup, makan obat suportif ya, makan obat yang untuk mencegah demam, pilek, batuk, dan juga istirahat yang cukup, dan juga memakai masker kalau pakai, dan diusahakan diam di rumah, jangan keluar-keluar ya, biar kita enggak sakit ya kan gitu. Intinya virus ini tidak terlalu membahayakan ya, Dok ya. Selama itu orang dewasa yang sehat, tapi berisiko tinggi kepada anak-anak dan lansia dan individu yang lemah. Jadi kita harapkan jangan sampai anak-anak bayi dan juga lansia ini serta orang yang autoimun itu kena penyakit virus aja, bisa pun ditambah berat kalau kena virus ya kan, flu dan sebagainya. Jadi kita harapkan jangan sampai mengganggu dan menyebar ke orang-orang ini gitu kan. Kita harus jaga. Kita sampai sekarang ini vaksin juga belum ada. Pengobatannya masih suportif seperti banyak minum, istirahat yang cukup dan banyak makan, rehidrasi obat suportif gitu aja ya. Oke, siap. Baik, Dr. Trisna Warman, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan. Terima kasih ya, Dok ya, statementnya untuk RRI. Assalamualaikum. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Kami sampaikan informasi lainnya, pendengar. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Andirian Jayadi menyatakan pemberian sanksi tegas kepada oknum kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap pengendara sepeda motor hingga terluka di Prabu Muli yang videonya viral di media sosial. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Andirian Jayadi memerintahkan Kapolres Prabu Muli untuk segera mencopot jabatan Ibtu M. Yunus dari posisinya sebagai Kepala Seksi Hukum Polres Prabu Muli. Kasus ini mencuat setelah video insiden
tersebut viral di media sosial, di mana Ibtu M. Yunus kini dicopot dari jabatannya dan akan menjalani sidang etik serta disiplin terkait tindakannya. Insiden bermula dari kecelakaan lalu lintas antara Ibtu M. Yunus dan korban. Saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor menuju Palembang dari Prabu Muli. Diduga korban ragu untuk berbelok sehingga sepeda motor Ibtu M. Yunus yang berada di belakangnya tidak sempat berhenti dan terjadilah tabrakan. Sedang diproses, sekarang lagi proses perawatan dulu ya, baik korban maupun pelaku. Ini kan mengalami luka, ada yang patah. Jadi sekarang lagi proses perawatan, tapi yang pertama, tindakan pertama saya perintahkan Kapolres Prabu Muli untuk mencopot yang bersangkutan dari jabatannya. Sanksinya seperti apa, Cok? Itu saya katakan tadi, lagi proses. Ini sekarang lagi dirawat dulu. Oh, yang bersangkut dua-duanya masih dirawat? Dirawat. Dua-duanya yang pelaku juga ada patah rusuk, kemudian patah tangan, pergelangan. Kemudian korban juga kita tahu seperti apa kondisinya, ini dua-duanya sedang dirawat. Tentu untuk proses baik etik maupun disiplin ini akan berjalan. Menurut Kapolda, setelah tabrakan, tindakan penendangan oleh Ibtu M. Yunus membuat korban mengalami patah tulang rusuk dan pergelangan. Korban saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka-lukanya dan pihaknya memastikan proses hukum terhadap Ibtu M. Yunus akan berjalan sesuai dengan aturan. Kapolda juga menegaskan bahwa kejadian tersebut menjadi evaluasi penting untuk memastikan profesionalis anggota kepolisian di Sumatera Selatan. Lamsihar Silitonga melaporkan. Pendengar Perum Bulog wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menargetkan penyerapan 100.000 ton beras Public Service Obligation pada tahun 2025 untuk mendukung produksi petani lokal. Pimpinan wilayah Bulog Sumsel Babel, Elis Nurhayati menjelaskan bahwa target tersebut merupakan lonjakan signifikan dibandingkan capaian sebelumnya. Selain itu, pendengar, target penyerapan beras komersial sebesar 10.500 ton tahun ini tercapai 65,3% dengan realisasi 6.866 ton. Di sisi lain, serapan gabah komersial melampaui target, yaitu 41.720 ton dari target awal 2.864 ton. Elis menegaskan bahwa target 100.000 ton PSO untuk 2025 masih bersifat sementara, menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Meski demikian, pihaknya tetap optimis, terutama dengan adanya kenaikan harga pembelian pemerintah atau HPP dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram. Sementara untuk harga beras dari Rp11.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, berikut kami hadirkan Kilas Sumsel. Kilas Sumsel. Kilas Sumsel pagi ini kami awali dengan informasi tentang Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Sumatera Selatan mengungkap ratusan juta penerimaan retribusi pada SMK Negeri 6 Palembang tahun 2023 yang menyalahi aturan karena tidak memiliki dasar hukum. Dalam salinan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK yang diterima RRI diketahui SMK Negeri 6 Palembang selama tahun 2023 menerima pendapatan sebesar Rp369,6 juta yang tidak disetorkan ke kas daerah karena belum ditetapkan dalam peraturan daerah atau perda. Penerimaan itu berasal dari 6 kelas kelompok keahlian yang jasanya dimanfaatkan oleh masyarakat dan tarifnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan internal sekolah, seperti jasa tata kecantikan, pusat oleh-oleh, hotel, laundry, dan tata boga. Kabupaten Banyuasin merupakan wilayah penghasil beras terbesar di Indonesia dari posisi keempat menjadi ketiga. Hal ini disampaikan penjabat Bupati Banyuasin Muhammad Farid dalam rangkaian peringatan Hari Desa Nasional 2025 di halaman kantor Desa Tanjung Agung.
Kenaikan peringkat ini sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan dalam kunjungan kerjanya saat menghadiri panen raya di Desa Sri Meranti, Kecamatan Tanjung Lago, Senin 13 Januari 2025. Bupati Farid menegaskan bahwa pencapaian ini menunjukkan peran strategis desa dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menjadikan 940 hektar lebih halaman kantor sebagai lahan pekarangan gizi untuk ditanami sumber pangan atau makanan. Kapolda Sumsel Irjen Polisi Andirian R. Jayadi saat rakor ketahanan pangan bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Palembang menjelaskan Polda Sumsel memiliki 2 program prioritas dalam ketahanan pangan. Selain pemanfaatan lahan kantor lahan di 17 Polres di halaman depan, samping, belakang, dan ada pula pemanfaatan lahan produktif khusus untuk tanaman jagung. Lahan yang dimaksud ditanami secara tumpang sari, sedangkan lahan tidur yang sudah terdata oleh Kementerian Pertanian seluas 156.403 hektar. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam kunjungan kerja ke Kota Palembang menyempatkan diri untuk mengunjungi Tower Jembatan Ampera. Selama kunjungan tersebut, Bima Arya mengaku tidak merasakan ketakutan sedikit pun. Bahkan ia merasakan suasana romantis saat berada di puncak Tower Ampera sambil menikmati pempek dan tekwan bersama dengan PJ Wali Kota Palembang, CK Virgowansah. Bima Arya memberikan dukungan terhadap inisiatif menjadikan Jembatan Ampera sebagai destinasi wisata yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Palembang. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan program makan bergizi gratis EBG di 8 sekolah yang meliputi 5 SD, 1 TK, dan 2 SMP. Program ini bertujuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi siswa sekaligus meningkatkan konsentrasi belajar mereka. Sejak diluncurkan pada 13 Januari 2025, program ini telah menjangkau 3.075 siswa di Kecamatan Sekayu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Musi Banyuasin Iskandar Syarianto mengungkapkan bahwa program MBG ini merupakan langkah awal menuju cakupan yang lebih luas dengan harapan dapat menjangkau seluruh 140.000 siswa di wilayah Musi Banyuasin. Sementara itu, program MBG di Kota Palembang untuk meningkatkan kualitas penyajian program makan bergizi gratis. Sebelumnya, tempat makan yang digunakan dalam program MBG tersebut terbuat dari plastik. Namun kini telah diganti dengan bahan stainless steel yang dianggap lebih aman untuk kesehatan dan tahan terhadap panas. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para siswa saat menggunakan tempat makan. Kepala SMP Negeri 33 Palembang Nurbaiti mengungkapkan bahwa perubahan tempat makan menjadi stainless steel dimulai sejak hari Senin. Proses pergantian ini akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh tempat makan di sekolah tersebut menggunakan bahan stainless steel yang lebih aman dan awet. Sekian Kilas Sumsel untuk edisi pekan ini 18 Januari 2025. Informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman portal kami di rri.co.id dengan mengklik pilih daerah Palembang. Saya Agranisi Hombing. Sampai jumpa. Kilas Sumsel. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, di antaranya anak-anak dan lansia rentan tertular HMPV atau Human Metapneumovirus. Perum Bulog wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menargetkan penyerapan 100.000 ton beras BSO pada tahun 2025. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda pendengar untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.